gimana nih kabar asmara kamu hari ini? Berbunga-bunga atau berlayu-layu nih? Semoga berbunga-bunga aja lah ya. Nah, buat yang lagi galau, pilu, gundah gulana, tenang aja karena hari ini Ica akan menemani kamu di Story Nema Uwu. Spesial buat kamu dan anime yang bakal Ica ceritain kali ini adalah Nisekoi Season 1 yang dirilis pada tahun 2014 yang part 1. Jadi ya udahlah ya, daripada kelamaan, dengerin Ica cerita hanya di Story Nema Uwu. Cerita ini diawali dengan seorang laki-laki bernama Ichijo Raku. Dia adalah anak dari bos Yakuza yang menolak menjadi ahli waris nih guys. Itu semua karena dia memiliki impian untuk masuk ke universitas unggulan dan menjadi PNS. Ketika Raku baru sampai di sekolah, anak buah ayahnya yang mengantarkannya mengingatkan Raku tentang mafia yang tak dikenal. Mereka meminta Raku untuk berhati-hati nih guys. Dia memikirkan kehidupannya sebagai anak bos Yakuza yang sering mengalami kesulitan. Dan tiba-tiba saja seorang cewek yang tak dikenal melompat dari pagar dan menabraknya. Namun karena terburu-buru, cewek itu hanya meminta maaf dan pergi begitu saja meninggalkan Raku. Saat sampai di kelas, Onodera panik nih saat melihat Raku yang babak belur. Dia pun merawat luka di wajah Raku dan menempelkan plester. Raku tak keberatan nih kalau harus babak belur setiap hari, selama dia bisa berdekatan dengan Onodera. Tak lama kemudian, Bu Guru pun datang. Di sana, Bu Guru memperkenalkan seorang murid baru. Dia bernama Kirisaki Chitoge. Raku yang melihat hal itu langsung kaget nih guys. Dia tahu kalau murid baru itu adalah cewek yang menabraknya tadi. Saat mereka berdebat dan saling benci, para murid lainnya malah terpesona dengan kecantikan Kirisaki. Saat jam istirahat, Raku jadi panik nih saat sadar kalau liontin berharganya yang berisi tentang kenangan cinta pertamanya tak ada di lehernya. Dia pun mencoba untuk mengingat kejadian sebelumnya. Dia yakin kalau liontin itu hilang saat bertabrakan dengan Kirisaki nih guys. Tak menunggu lama, dia pun mendatangi Kirisaki. Dia meminta Kirisaki untuk bertanggung jawab. Dia mau Kirisaki membantunya untuk mencari liontin berharganya. Kirisaki yang mendengar itu pun setuju untuk membantunya. Namun, jika dia berhasil menemukannya, dia meminta Raku agar tak banyak bicara lagi dengannya. Sore harinya, setelah pelajaran selesai, Raku bersama Kirisaki pun pergi mencari liontin. Entah kenapa, Raku jadi kepo nih guys. Dia pun menanyakan alasan Kirisaki pindah sekolah. Kirisaki pun memberitahu kalau dia terpaksa karena pekerjaan orang tuanya. Namun, saat Raku akan bertanya lebih detail tentang pekerjaan orang tua Kirisaki, Kirisaki malah jadi kesal nih guys. Karena menurutnya Raku terlalu kepo dengan kehidupan pribadinya. Tiba-tiba saja, Kirisaki mengatakan kalau cewek yang memberikan liontin itu bisa saja sudah melupakan Raku. Mendengar hal itu, Raku jadi marah nih guys. Dan akhirnya mereka pun bertengkar dengan hebat. Beberapa hari kemudian, Kirisaki memberikan liontin itu kepada Raku dengan cara melemparkannya. Raku tahu, meskipun dia sudah memarahi Kirisaki habis-habisan, Kirisaki diam-diam masih berusaha untuk mencari liontin itu tanpa sepengetahuannya. Saat pulang sekolah, tiba-tiba saja Raku dipanggil ke ruangan ayahnya. Di sana, ayahnya memberitahu tentang bentrokan antara kelompok Yakuza dan juga mafia. Namun, karena bos mafia itu adalah teman ayahnya, mereka pun sepakat untuk menjodohkan Raku dengan putrinya. Mendengar hal itu, Raku pun jadi kaget nih guys. Apalagi saat mengetahui kalau putri bos mafia itu ternyata adalah Kirisaki.
その子と恋人同士になってくれねえか。はあ。この子がおめえの恋人になる。こちらがその桐崎千棘お嬢ちゃんだ。かくして相性最悪の俺たちは今日恋人になった。 Saat itu juga tempat mereka diserang oleh para mafia. Mereka menuduh kalau kelompok Yakuza yang menculik Kirisaki. Menyadari jika kondisi di sana memanas, Raku dan Kirisaki pun akhirnya berpura-pura untuk menjadi pasangan kekasih. Saat melihat Kirisaki dan Raku yang terlihat bahagia dan saling mencintai, kelompok mafia dan juga Yakuza pun setuju untuk mengakhiri pertengkaran mereka. Di sana, mereka juga sepakat untuk menjalin hubungan yang aman dan damai. Saat Kirisaki dan Raku sedang mengobrol berdua, di sana Raku mengucapkan terima kasih karena Kirisaki sudah menemukan liontinnya. Dia pun menceritakan asal liontin itu dan janji yang dia buat dengan cinta pertamanya. ある女の子と仲良くなってな。また会おうって再会の印としてもらったんだ。 Meskipun dia tak ingat wajah dan nama cewek itu, Raku percaya jika mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Keesokan harinya, agar hubungan palsu mereka tak dicurigai, Kirisaki pun mendatangi rumah Raku untuk mengajaknya berkencan. Namun, di sepanjang perjalanan, mereka diikuti para Yakuza dan juga mafia. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Raku bingung nih guys, karena selama ini dia belum pernah berkencan. Dia pun memutuskan untuk mengikuti cara kencan ideal yang pernah diberitahukan oleh Onodera kepadanya. Raku pun mengajak Kirisaki ke kafe. Namun anehnya, Kirisaki malah memprotes hidangan serta makanan yang disajikan. Rencana kedua, Raku mengajak Kirisaki untuk menonton bioskop. Akan tetapi, di sana mereka berdua malah berdebat nih guys. Hanya karena genre film mereka yang berbeda. Setelah dari sana, Kirisaki pun meminta Raku untuk membelikannya minum. Namun, saat Raku pergi, sekelompok laki-laki muncul dan menggoda Kirisaki. Para mafia dan Kirisaki sudah siap untuk menghajar mereka. Namun tiba-tiba saja, Raku datang dan membawa Kirisaki pergi dari sana nih guys. Dan mereka pun berakhir di taman. Kirisaki pun izin pergi ke toilet kepada Raku. Di sana, dia kepikiran tentang Raku yang memegang tangannya. Sementara di sisi lain, Raku berharap jika Onodera lah yang saat ini berkencan dengannya. Namun, seperti sebuah keajaiban, tiba-tiba saja Onodera muncul dan menanyakan apa yang dilakukan Raku di sana. Mendengar hal itu, Raku tak menjawab pertanyaan Onodera nih guys. Di sana, dia malah menanyakan kenapa Onodera ada di sini. Onodera pun memberitahu kalau dia sedang dalam perjalanan pulang setelah berbelanja. Saat Kirisaki baru saja keluar dari toilet, dia mendengar para mafia mencurigai hubungannya dengan Raku. Kirisaki pun berteriak dan memanggil Raku dengan mesra nih guys. Namun dia malah terkejut saat melihat Onodera ada di sana. Kirisaki yang tak tahu jika Raku memiliki perasaan pada Onodera, dia pun menyuruh Raku untuk berpura-pura terlihat mesra. Namun Raku malah keberatan kalau dia harus mengakui hubungan palsunya di depan Onodera. Melihat hal itu, Kirisaki pun mengatakan kalau dia dan Raku saat ini adalah sepasang kekasih. Setelah mengatakan hal itu, Kirisaki pun pergi lebih dahulu dengan alasan jika dia memiliki keperluan lain. Melihat kepergian Kirisaki, Raku pun menanyakan apakah Onodera merasa tak asing dengan liontin miliknya. Onodera pun mengatakan kalau dia baru pertama kali melihat liontin Raku. Namun saat sampai di rumah, Onodera mengaku kalau dia telah berbohong pada Raku. Keesokan harinya, Raku terbangun setelah bermimpi tentang cinta pertamanya. Dia kesal nih guys karena mimpinya selalu sama dan berulang. Raku berharap jika mimpi itu memiliki kelanjutan. Jadi dia bisa mengingat nama cewek itu. Setelah bangun, Raku pun pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Dia yakin jika mimpinya itu karena percakapannya dengan Onodera kemarin. Saat perjalanan ke sekolah, Raku memikirkan kata-kata Onodera. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta pertamanya juga masih menyimpan kunci dari liontinnya? Namun saat asik memikirkan itu, tiba-tiba saja Kirisaki muncul di seberang jalan. Di sana dia menyapa Raku dengan wajah yang kusut. Dan ternyata semua itu karena kencan kemarin. Kemarin dia menerima 1000 pertanyaan dari anak buah ayahnya. Kirisaki pun kesal karena hubungannya dengan Raku malah menyusahkan kehidupannya nih guys. Tak hanya itu saja, Raku dan Kirisaki mengalami kesulitan saat menjalani hubungan palsu mereka. Semua itu karena Onodera yang bertemu mereka di taman.
あの後どうなったんすか？初デートの感想は？もう最悪よ。家でもこれじゃ休まる場所がないじゃない。Onodera menyebarkan berita tentang hubungan keduanya pada teman-teman di kelas. Raku berniat memberitahu teman-temannya kalau hubungannya dengan Kirisaki adalah palsu. Namun kata-katanya terhenti saat dia menyadari kalau saat ini Cloud sedang memata-matai mereka. Dan akhirnya Raku pun terpaksa mengatakan kalau dia dan Kirisaki memang berpacaran. Saat pulang sekolah, Raku berpapasan dengan Onodera nih guys. Di sana, dia berniat menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu kebenaran tentang hubungannya dengan Kirisaki. Namun, secara tak sengaja, ada seseorang yang menabrak Onodera. Hal itu membuat kunci yang disimpan Onodera di dalam tas jadi terjatuh. やばい、なんで答える？マリー。これって。 Onodera pun segera mengambilnya dan mengatakan kalau itu adalah kunci rak buku. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung pergi begitu saja. Singkat cerita, Raku pun kembali ke kelas. Di sana, dia melihat Kirisaki yang sedang membuat buku catatan. Dia melakukan itu untuk mendapatkan seorang teman. Awalnya, Kirisaki marah nih guys. Namun dengan rela, dia menerima tawaran Raku untuk membantunya membuat buku catatan. Keesokan harinya, dua orang murid perempuan mendekati Kirisaki dan menyapanya. Kirisaki pun cepat akrab dengan mereka. Raku yang melihat itu pun berpikir jika buku catatan yang dibuat ternyata bekerja dengan baik. Saat ini Raku dan juga Kirisaki mendapatkan tugas piket untuk menyiram bunga di taman sekolah. Di sana Kirisaki dengan bangga memberitahu kalau dia akan pergi bersama teman-temannya saat pulang sekolah. Raku memperhatikan Kirisaki yang mulai bergaul dengan murid lainnya. Bahkan Kirisaki terlihat sangat senang. Namun dengan cepat dia menghapus pikiran itu guys. Apalagi saat Kirisaki melototinya dengan kesal. 最近は少し笑った顔が増えてきた気がする。何ジロジロ見てんのよこのド変態。ほらさっさと終わらせるわよ。てめえも手伝えよ。 Di saat yang bersamaan, tanpa disadari, Onodera ternyata memperhatikan interaksi Raku dan Kirisaki dari jauh. Di sana, dia merasa kalau mereka berdua terlihat sangat serasi. Dan tiba-tiba saja, Ruri Miyamoto datang menghampiri Onodera. Di sana, Ruki menebak kalau Onodera punya perasaan ke Raku nih guys. Mendengar hal itu, Onodera jadi panik nih. Dia mengatakan kalau Raku sudah punya pacar. Dan dia nggak mau kalau jadi penghalang. Namun Ruri mengatakan kalau Raku sebenarnya juga memiliki perasaan kepada Onodera. Ruri pun mendekat dan mengatakan kalau dia akan membantu Onodera. 相手に好きな人がいるからってアタックしちゃいけない決まりなんてないんだよ。安心しな小崎。チャンスぐらいは作ってあげるから。 Ruri pun menemui Raku. Di sana, dia mengajak Raku untuk belajar kelompok bersama saat pulang sekolah. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Raku. Di sana, mereka disambut oleh anak buah ayahnya dengan sangat gembira. Raku menduga jika ide belajar kelompok itu dari Onodera. Namun, karena Onodera memalu, dia sengaja menggunakan Ruri sebagai alasannya. Raku pun membawa Onodera, Ruri, Kirisaki, dan juga Maiko ke kamarnya. Kirisaki mengatakan kalau kamar Raku sangat sempit. Namun tidak dengan Onodera. Dia malah merasa sangat senang bisa memasuki kamar Raku. Saat dia bertemu pandangan dengan Raku, Onodera langsung mengalihkan pandangan dan dia salting nih guys. Raku memikirkan perasaan Onodera padanya. Namun para Yakuza yang mengintip dari luar kamarnya malah jadi curiga nih guys, kalau hubungan Raku dan juga Kirisaki adalah hubungan palsu. Untuk membantu agar hubungan keduanya lebih dekat, mereka pun menjebak Raku dan Kirisaki dalam gudang. なんだ頑張るんですセボちゃん。何やってんだてめえら。ここ開けろ。 Saat mereka menghabiskan waktu bersama di ruangan itu, Raku baru tahu kalau ternyata Kirisaki takut gelap. Dia pun menyuruh Kirisaki agar berpegangan padanya. Namun entah kenapa, saat melihat sisi lain dari Kirisaki, hatinya malah berdetak lebih kencang dari biasanya nih guys. Tak lama kemudian, Kirisaki pun mulai tenang setelah mengobrol dengan Raku. よしそれならさっさとこんなとこ。Tanpa disadari, saat itu Onodera dan Ruri menyaksikan kejadian itu.
Raku berniat akan menjelaskan apa yang terjadi, namun Onodera malah meminta maaf karena sudah mengganggu mereka. Dia pun pergi dari sana bersama Ruri. Keesokan harinya, Raku memikirkan kejadian saat mereka belajar kelompok kemarin. Dia kecewa nih guys karena tak bisa mengobrol dengan Onodera dan malah terkunci di ruangan bersama Kirisaki. Saat Raku akan masuk kelas, dia mendengar Onodera berbicara dengan Ruri. Di sana, Onodera membahas tentang kunci. Raku pun jadi ingat nih guys kalau Onodera pernah memberitahunya kalau kunci itu adalah kunci lemari buku di rumahnya. Namun tak lama kemudian dia mendengar Ruri yang bertanya pada Onodera tentang janji yang dia buat 10 tahun yang lalu. Raku yang mendengar itu pun jadi memikirkan kemungkinan kalau Onodera adalah seseorang yang selama ini dia cari. Sementara itu Ruri mengatakan pada Onodera kalau dia akan mencoba membantunya sekali lagi. その10年前に約束した男の子でも探してみるつもり？なんだ今の話。10年前約束。ちょうど桐崎さんに頼みたいこともあったしね。 Keesokan harinya saat berenang tiba-tiba saja Kirisaki mengalami kram nih guys. Raku yang melihat itu langsung saja menyelamatkan Kirisaki. Dan Maiko memeriksa keadaan Kirisaki. Meski Kirisaki baik-baik saja, Maiko memberitahu Raku kalau Kirisaki tak bisa bernafas. Dan satu-satunya cara untuk membantunya adalah dengan cara memberikan nafas buatan nih guys. Saat Raku memberikan nafas buatan, ternyata Kirisaki sudah mulai sadar. Dan dia melihat posisi Raku yang aneh. Melihat itu, Maiko pun menyesal karena gagal melihat ciuman pertama mereka. Sementara itu, Ruri pun semakin curiga dengan hubungan Raku dan juga Kirisaki. Dan cerita pun berakhir. もしかしたらその10年前の恋が今の恋とつながってるかもしれないの。だとしたら Wah, pas lagi seru-serunya malah bersambung nih guys. Jadi gimana gitu ya kan? Oke deh, tungguin cerita asyik lainnya bareng Ica. Tentu aja di channel Story Nema. Bye-bye.